Halo sobat petani ekspor, jumpa lagi nih ya. Jadi jarang bikin video karena ada sedikit kesibukan. Di sisi lain juga kita lagi garap project buat ekspor brand ke Cina nih. Jadi di video ini kita bakalan sedikit sharing tentang proses dari apa ya, project ekspor brand ini. Jadi sekarang tahapannya sudah sampai mau cetak packaging ya. Kebetulan mesin packaging udah ada, terus sekarang mau tahapan cetak packaging ya, roll. Tapi kebetulan barcode-nya belum keluar, jadi ya itu dia, banyak hal yang perlu diurus ya ketika kita mau ekspor brand. Salah satunya mungkin merek. Pertama kita merek ya, merek tuh harus terregister dulu, harus sudah punya haki, karena itu nanti berkaitan dengan apa ya, kayak izin masuk ke Cina-nya, nanti ke China-nya gitu. Terus setelah itu, setelah haki diurus, yang lain adalah kalau kita mau jualan retail di sana itu harus ada yang namanya barcode, teman-teman. Jadi barcode juga jadi salah satu yang penting ya, barcode untuk produknya gitu, karena kita di sana mau jual retail. Itu sudah. Terus apa ya yang penting juga, mungkin di lab sih. Kemarin kita juga sudah lab dan saya juga sempat share tuh chat dari buyer kita bahwa apa namanya, all meet standar, jadi semuanya memenuhi standar gitu. Terus yang lain-lain kayak untuk registrasi ke bea cukai di sana itu masih on proses gitu ya. Jadi yang saya pelajari dari kegiatan project kita untuk ekspor brand ini, maksudnya lebih banyak persiapannya ketimbang saya tuh biasanya ekspor yang raw gitu ya, yang raw material yang kita balki-balkian per 25 kilo satu karungnya. Yang diurus cuma biasanya ya udah sampel gitu, terus habis sampel labnya keluar udah order gitu ya, dan nggak ada yang mesti kita urus sebegitu banyak banget gitu ya. Ya paling kayak sertifikat of origin yang kayak gitu-gitu doang gitu ya. Terus apa namanya, perizinan di atau sertifikasi yang diminta buyer kayak fumigasi atau SPM gitu ya, itu kan teknis ya, maksudnya nggak terlalu ribet gitu. Tapi kalau untuk ekspor brand kali ini, kebetulan ini pertama kali sih setelah bertahun-tahun kita ekspor, terus kebetulan ketemu jodoh buat ekspor brand. Akhirnya ini banyak banget yang harus kita urus, harus kita perbaiki ya gitu teman-teman. Pro apa namanya, update perkembangan ekspor brand kita ke China tuh masih berapa, 50% mungkin ya, 60%an lah gitu, masih banyak yang harus diurus. Kemarin baru mau cetak untuk kemasan saset, terus boxnya juga. Terus di kemasannya tuh belum di print, tapi kita udah bayar ke supplier packagingnya, tapi saya belum kasih desainnya karena masih nunggu barcode keluar. Mungkin sebetulnya kan real time ya, cuma karena ini tanggal 30 Desember ya, mereka libur, akhirnya mungkin nunggu tanggal 3 katanya buat diproses gitu teman-teman ya. Jadi banyak banget yang harus diurus. Jadi itulah kenapa saya bisa selalu bilang bahwa kalau bagi pemula itu, bagi teman-teman yang baru mulai ekspor, ya lebih baik ekspor komoditas. Itu maksudnya ekspor yang di luar negeri itu bisa diapa-apain, seperti misalkan apa ya, bahannya aja. Kalau mau ekspor singkong ya singkongnya aja, tepungnya gitu ya, bukan bentuk dalam sudah jadi brand kita atau sudah jadi produk yang kita jual brand gitu. Agak ribet, terutama mungkin di selera ya, maksudnya tidak semua negara tuh punya selera yang sama dengan Indonesia. Kalau kita produksi apa namanya, keripik singkong gitu ya, kita kan pastinya eh, seperti yang kita pikir enak gitu, padahal belum tentu di luar negeri itu menurut mereka enak. Itu salah satu kelemahannya. Terus di sisi lain juga itu eh, untuk ekspor brand tuh susahnya ya, banyak yang harus diurus gitu, seperti merek, terus barcode kalau mau retail,
terus yang lain-lain gitu ya, banyak banget. Jadi buat teman-teman pemula lebih enak di awal-awal tuh emang ekspor basis komoditas gitu sih. Kayak kita misalkan gula aren, ya udah jual bulky gitu ya. Di awal-awal kita juga gitu, karena dulu tuh pernah juga sama pemerintah nih ya, diarahkan untuk coba ekspor brand gitu ya. Tapi pada kenyataannya yang saya alami, ekspor brand itu ya susah gitu, karena kita bukan siapa-siapa, dalam artian brand kita belum terkenal gitu ya, belum sehebat Indofood, belum sehebat Indomie, Kapal Api, terus apa lagi yang banyak diekspor tuh, kopi mix gitu ya, katanya banyak tuh di Cina di mana gitu ya, produk-produk kopi Indonesia gitu. Jadi karena kita tidak seprofesional mereka, tidak sebesar mereka brandnya, jadi agak susah. Kalau mereka mungkin ke TKI Indonesia aja ya bisa gitu ya, misalkan target marketnya ya TKI Indonesia yang ada di luar negeri, itu bisa gitu. Tapi untuk kita yang pemula, yang basicnya petani atau eksportir pemula, agak susah buat ekspor brand gitu. Saya aja ini udah berapa tahun, 4 tahun lebih nih, baru mau garap buat ekspor brand. Sebetulnya baru ketemu aja sih, karena baru ketemu jodohnya ya, maksudnya baru ketemu bayarnya yang mau eksporin brand kita gitu. Dan ini pun masih dalam proses teman-teman. Makanya saya jadi jarang sharing nih, karena ada beberapa hal yang mesti diurus. Oke, semoga teman-teman juga yang sekarang lagi berjuang, yang lagi belajar, yang lagi cari buyer, yang lagi cari supplier, semoga dilancarkan dan ya cepat closing lah gitu ya, cepat ada transaksi. Semoga doa yang terbaik lah buat kita semua. Dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru, semoga di 2023 ada pencapaian yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.